Aspek hukum dalam mengembangkan sebuah bisnis dan mendirikan bangunan yang memiliki resiko yang cukup besar seperti PT Pertamina, tentunya perlu dilakukan beberapa proses hukum sebelum bisnis tersebut dapat dijalankan. PT Pertamina harus dapat melakukan dan memenuhi segala persyaratan perizinan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu identitas perusahaan. Berikut merupakan beberapa jenis perizinan yang dilakukan oleh PT Pertamina. Yang pertama, perubahan nama perusahaan. Yang kedua, dasar hukum pendirian. Yang ketiga, perizinan tanggal pendirian dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Selanjutnya ada perizinan akta pendirian perusahaan. Selanjutnya ada perizinan akta perubahan terakhir. Lalu ada perizinan jenis perusahaan. Selanjutnya ada perizinan pemegang saham, lalu ada penyertaan modal negara, dan selanjutnya bidang usaha yaitu energi. Selanjutnya aspek lingkungan AMDAL. Pertamina dalam menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Selain menyediakan energi secara luas bagi kehidupan manusia, namun Pertamina juga berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup. Terciptanya keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pengelolaan migas merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan sektor lingkungan hidup dan migas. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kebijakan yang ditetapkan. Pertamina menetapkan kebijakan pelaksanaan CSR dalam bidang lingkungan hidup difokuskan pada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. Kegiatan CSR dilakukan yang didesain melalui proses identifikasi dan interaksi secara langsung terhadap kebutuhan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, target dan rencana. Melalui kebijakan penerapan perbaikan berkelanjutan untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, Pertamina mencapai target-target kinerja praktek pengelolaan lingkungan secara terintegrasi dan terencana, guna Pertamina mampu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan dan dampaknya. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, Pertamina terus berupaya untuk mengurangi limbah B3 dan non-B3 yang dihasilkan dari kegiatannya. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi limbah dari sumbernya, kemudian mendaur ulang atau menggunakannya kembali jika memungkinkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, program Bina Lingkungan. Pertamina mewujudkan program Bina Lingkungan dalam bentuk bantuan yang ditujukan kepada lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program Bina Lingkungan terdiri dari 7 jenis bantuan yaitu bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan masyarakat, prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan sosial pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia PT Pertamina. Bagi Pertamina, sumber daya manusia merupakan salah satu mata rantai yang paling penting dan rantai bisnis yang terintegrasi. Karena itu, PT Pertamina terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan rencana perusahaan. Selain itu, Pertamina juga membangun budaya perusahaan berkinerja tinggi yang didasari oleh perilaku kerja efektif berdasarkan data nilai 6C. Clean, kompetitif, confident, customer focus, komersial, dan capable. Dan didukung iklim kerja yang kondusif berdasarkan keterlibatan pekerja atau employee engagement. Pemahaman dan pelaksanaan tata nilai 6C akan membentuk perilaku yang menjadi budaya sebagai ciri khas Pertamina di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Di tahun 2016 hingga 2018, PT Pertamina menjamin hak karyawan mengenai upah atau gaji, tunjangan dan benefit, serta tak lupa pula menegaskan kewajiban karyawan melaksanakan kursus dan pelatihan yang ditetapkan perusahaan.
Dalam Indeks Kepuasan Pekerja terhadap Layanan Fungsi Sumber Daya Manusia, PT Pertamina tergolong cukup baik, yaitu sebesar 3,62 atau 65,5%, terutama pada kategori pertama yaitu karir 16,66%, kategori kedua yaitu upah dan tunjangan non-kesehatan 15,58%, kategori ketiga yaitu fasilitas kesehatan 14,83%. Dan kategori keempat adalah pengembangan dalam organisasi 12,03%. Data tadi merupakan data tahun 2016, sedangkan 2017 indeks tinggi dicapai 3,78 dalam skala Likert, di mana semakin mendekati target range 3,8. Di tahun 2018 pun juga tentunya mengalami kenaikan. Secara umum, responden menyatakan cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh fungsi sumber daya manusia. Maka dari itu, dalam aspek sumber daya manusia, PT Pertamina menjamin persamaan hak dan kesempatan kepada seluruh karyawan dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan jalur karir. Kebijakan atas pengembangan kompetensi karyawan dibuat berdasarkan pertimbangan dan evaluasi profesional tanpa memandang ras, kepercayaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal negara, keturunan, usia, status perkawinan, status veteran, cacat, kondisi medis, identitas gender, atau orientasi seksual. Selanjutnya yaitu dari aspek ekonomi sosial atau Corporate Social Responsibility. Sudah lebih dari 60 tahun, PT Pertamina berdiri. Dari tahun ke tahun, Pertamina tumbuh berkembang dan mencapai kemajuan-kemajuan luar biasa sebagai perusahaan energi nasional. PT Pertamina ini menyadari bahwa kemajuan-kemajuan tersebut tidaklah terwujud dengan upaya sendiri, melainkan melalui sinergi yang lebih baik dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam melaksanakan CSR, Pertamina berlandaskan pada strategi besar sebagai berikut. Pertama, saling memberi manfaat. Kedua, berkelanjutan. Ketiga, prioritas masyarakat, wilayah operasi, dan terkena dampak. Keempat, pengembangan energi hijau dan selaras dengan proper LH. Kelima, yaitu sosialisasi dan publikasi yang efektif. Pada tahun 2016 hingga 2018 ini, Pertamina tetap mempertahankan programnya. CSR Pertamina selalu berfokus pada 4 isu yang menjadi pilarnya. Yang pertama, Pertamina Hijau, dengan melaksanakan program Tanam Mangrove Keanekaragaman Hayati. Yang kedua, Pertamina Sehat, dengan melaksanakan program Pertamina Sehati. Yang ketiga yaitu Pertamina Cerdas, dengan melaksanakan program Olimpiade Sains Nasional Beasiswa. Yang terakhir yaitu Pertamina Berdikari, dengan melaksanakan program Desa Binaan Kawasan Ekonomi Masyarakat UKM Mitra Binaan. Kesimpulan aspek ekonomi sosial yakni di setiap tahunnya PT Pertamina menerapkan strategi program CSR Pertamina dengan tujuan meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TCSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis, dengan mengimplementasinya dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Aspek pemasaran. Pertamina menjalankan bisnis pada dua segmen yang sangat berbeda karakteristiknya, yaitu segmen retail dan segmen korporat. Karena itu, pemasaran produk Pertamina dilakukan melalui dua fungsi utama, yaitu pemasaran retail dan pemasaran korporat. Pemasaran retail menjual produk bahan bakar minyak atau BBM di sektor transportasi, pelumas, dan LPG untuk rumah tangga dan non-rumah tangga, baik produk bersubsidi maupun produk non-subsidi. Sementara pemasaran korporat menjual produk bahan bakar minyak atau BBM di sektor industri, penerbangan, perkapalan, dan produk non-BBM lainnya seperti aspal dan produk petrokimia untuk sektor industri. Kedua fungsi utama tersebut didukung oleh infrastruktur yang andal mulai dari truk tangki BBM,
skip tank, debot, pelabuhan hingga kapal. Strategi pemasaran Pertamina yang diimplementasikan melalui Direktorat Pemasaran terdiri dari 4 strategi utama, yaitu Customer Focus, yaitu mewujudkan kapasitas dan kemampuan pelayanan kelas dunia terhadap pelanggan, Operational Excellence dan Cost Leadership, yaitu menjalankan operasi dan layanan bisnis secara efisien dan excellent. Yang ketiga ada strategi partnership, yaitu menjalin kerjasama dengan mitra bisnis strategis untuk mengisi kekurangan dan menghadapi persaingan. Yang terakhir ada capability building, yaitu membangun kapasitas organisasi kelas dunia dari sisi fisik, sumber daya manusia maupun kesisteman. Direktorat Pemasaran sebagai pelopor transformasi di Pertamina mempunyai aspirasi untuk mewujudkan profitable downstream dengan tetap menjadi pemimpin pasar di pasar domestik dan memperkuat eksistensi di pasar regional. Untuk mencapai profitable downstream, terdapat 4 sasaran pokok utama yang diselaraskan dengan RGPP, yaitu mempertahankan bisnis domestik dan meningkatkan profitabilitas termasuk PSO, memperkuat eksistensi pasar luar negeri, menjalankan operasi dan layanan dengan tingkat layanan terbaik dan efisien. Yang terakhir ada kinerja lini bisnis menuju kelas dunia. Berdasarkan hasil evaluasi market intelligence Pertamina, hingga triwulan ketiga 2017, Pertamina memiliki posisi yang kuat di pasar domestik, yaitu dengan penguasaan pangsa pasar sekitar 70,3% untuk sektor industrial dan marine full, dan lebih dari 98% untuk sektor retail full BBK. Sementara di sektor petrokimia, Pertamina mampu menguasai pangsa pasar hingga 44%. Untuk pasar BBK retail, pangsa pasar Pertamina untuk BBK RON 92 masih mendominasi sebesar 97%. Sementara untuk BBK RON di atas 95 mengalami penurunan dari 70,4% di tahun 2016 menjadi sekitar 65%. Untuk BBK RON 90, Pertamina masih menjadi market leader. Di tahun 2017, Pertamina telah melakukan berbagai upaya penetrasi pasar secara intensif baik melalui marketing campaign yang agresif maupun strategi harga yang kompetitif. Lini produk BBM RON di atas 95, Pertamina menjual BBM RON 95 Pertamax Turbo dengan harga di bawah harga produk BBM RON 95 para pesaing. Kerjasama Pertamina dengan Lamborghini dalam mempromosikan Pertamax Turbo, di mana Pertamina bertindak sebagai technical partner full Lamborghini, telah menumbuhkan citra positif di mata konsumen. Ini produk BBM diesel. Pertamina telah menjual BBM diesel citra nomor CN51 Deadlight di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Deadlight merupakan satu-satunya produk BBM diesel CN51 di pasar Indonesia. Kedua produk tersebut mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi Pertamina. Dari analisis aspek keuangan dapat kita lihat dalam financial highlight di 3 tahun terakhir dari 2016 hingga 2018 bahwa penjualan dan pendapatan usaha lainnya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016, penjualan dan pendapatan usaha lainnya mencapai 36,49 miliar, naik di 2017 mencapai 42,95 miliar, dan di 2018 mencapai 57,93 miliar. Untuk laba bersih di setiap tahunnya mengalami penurunan. Laba bersih di 2016 mencapai 3,15 miliar, di tahun 2017 mencapai 2,54 miliar, dan di tahun 2018 mencapai 2,64 miliar. Untuk aset, ekuitas, dan liabilitas di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Aset di 2016 mencapai 47,23 miliar, di tahun 2017 mencapai 51,21 miliar, dan di 2018 mencapai 64,7 miliar.
Sedang untuk return of equity atau ROE di setiap tahunnya mengalami penurunan. ROE di tahun 2016 mencapai 22,77%, turun di tahun 2017 mencapai 15,75%, dan di 2018 turun menjadi 13,25%. Untuk return of investment atau ROI di setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan. ROI di tahun 2016 mencapai 17,86%, turun di 2017 mencapai 13,58%, dan naik kembali di 2018 mencapai 15,66%. Dan untuk dividen payout ratio atau DPR di setiap tahunnya mengalami penurunan. DPR di 2016 mencapai 36%, sedang di 2017 mencapai 29%, dan di 2018 mencapai 25%. Keberlanjutan pencapaian kinerja ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan direksi untuk terus melakukan efisiensi dalam kegiatan operasi. Dengan struktur keuangan yang seperti ini, Pertamina terus melanjutkan kegiatan investasi hulu dan pengolahan serta pengembangan infrastruktur hilir migas untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang. Aspek teknis dari PT Pertamina. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dan Pertamina tentunya memiliki produk-produk yang sudah tidak asing lagi bagi kita, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Pertamina banyak sekali produknya, tidak hanya sebatas LPG ataupun bensin dan solar dan sebagainya. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pertamina yakni ada produk BBM bersubsidi untuk rumah tangga, lalu ada produk BBM bersubsidi atau penugasan untuk kendaraan bermotor, lalu produk BBM non subsidi untuk kendaraan bermotor, lalu produk bahan bakar minyak untuk industri, lalu ada produk bahan bakar minyak untuk kapal, produk bahan bakar untuk aviasi, dan yang terakhir ada produk non bahan bakar minyak seperti LPG itu tadi. Lalu terkait dengan kegiatan usahanya, Pertamina ini melakukan kegiatan terintegrasi. Jadi namanya kegiatan usaha terintegrasi Pertamina, yang mana kegiatannya ini dimulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Hal ini karena memang karena produknya Pertamina yang sangatlah banyak dan memang bahan dasarnya pun juga tidak main-main ya teman-teman. Ada minyak bumi, gas alam, dan tentunya panas bumi juga. Jadi kegiatan usahanya harus benar-benar terintegrasi dengan baik. Adapun dari sektor hulunya sendiri, dari tiap-tiap sektor, dari sektor hulu dan sektor hilir itu dikelola oleh anak-anak perusahaan PT Pertamina itu sendiri. Adapun sektor hulu itu sendiri atau upstream, dia meliputi eksplorasi dan proses produksi minyak, gas, dan panas bumi. Sedangkan untuk sektor hilir sendiri atau downstream itu meliputi pengolahan, pemasaran, dan niaga. Nah, berikutnya ada skema atau bagan terkait alur-alur kegiatan usaha terintegrasi Pertamina. Nah, berdasarkan skema tersebut dapat kita lihat bahwa rantai produksi Pertamina dari sektor hulu hingga sektor hilir sangatlah kompleks, sangat amat kompleks. Dan dari situ kita dapat melihat bahwa segala kegiatan selalu bermula dari sektor hulu, yakni mengeksplorasi, mengembangkan dan memproduksi hidrokarbon yang kemudian diproduksi menjadi minyak mentah dan gas alam. Selain itu, dari sektor hulu juga mengeksplorasi panas bumi yang nantinya akan menjadi uap serta pembangkit tenaga listrik seperti itu. Lalu nanti setelah dari sektor hulu bahan-bahan ini disalurkan ke sektor hilir yang kemudian dikelola oleh sektor hilir dengan kilang-kilang minyak yang sudah tersebar pula. Nah, untuk yang ini produk petrokimianya setelah didistribusikan itu baik petrokimia, LPG dan LNG itu nantinya akan didistribusikan juga melalui depot BBM. Dan Pertamina juga melakukan ekspor. Nah, lanjut ke kinerja sektor hulu maupun hilir PT Pertamina baik dari tahun 2016 sampai 2018.
Nah, dapat kita lihat di sini kinerja sektor hulu. Dari sektor hulu terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini baik minyak mentah, gas bumi maupun migas dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Nah, dari minyak mentah sendiri dapat kita lihat bahwa di tahun 2018 untuk minyak mentah total produksinya sebanyak 393 MBOPD atau millions barrels of oil per day. Sedangkan untuk gas bumi pada tahun 2018 total produksinya sudah meningkat mencapai 3.059 million standard cubic feet per day. Kemudian untuk migas ini pada tahun 2018 dia berhasil mencapai 921 MBOEPD atau million barrels oil of equivalent per day. Ini baru hariannya saja. Sedangkan untuk produk minyak dan gas tahunannya pun juga tentunya dari tahun 2016 sampai 2018 juga meningkat ya teman-teman. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa minyak mentah, gas bumi, dan migas tiap tahunnya selalu meningkat. Begitu juga disusul dengan kinerja pada sektor hilirnya. Dari pengolahan dan pengembangannya tiap tahunnya baik minyak mentah, BBM, dan non-BBM juga mengalami peningkatan. Walau ternyata pada tahun 2017 mengalami penurunan baik dari perkembangan dari tahun 2016 ke 2017 nyatanya mengalami penurunan. Namun PT Pertamina mampu bangkit kembali pada tahun 2018-nya. Nah, jadi berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Pertamina itu berhasil menunjukkan peningkatan kinerja operasional yang sangat amat baik. Lalu terkait wilayah kerja Pertaminanya sendiri. Nah, wilayah kerja Pertaminanya sendiri pun tidak kalah mengagumkan daripada kinerja operasionalnya. Jadi, terkait wilayah kerja Pertamina, baik sektor hulu maupun sektor hilir, Pertamina telah memilih lokasi yang sangat amatlah tepat. Hal ini karena lokasi-lokasi penambangan minyak Pertamina tepat berada di wilayah sebaran minyak bumi yang sangat potensial. Selanjutnya dapat kita lihat dari peta. Di sini ada peta persebaran minyak bumi di Indonesia. Nah, kita cukup fokus pada icon legenda. Kita cari icon minyak bumi. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita next ke peta persebaran wilayah kerja Pertamina di sektor hulu. Nah, dari titik-titik persebaran wilayah kerja Pertamina dapat kita lihat bahwa wilayah kerjanya tersebar dan hampir menguasai seluruh persebaran minyak bumi di Indonesia, seluruh titik minyak bumi di Indonesia. Nah, bahkan karena luasnya wilayah kerja ini bahkan sesuai data mencapai 113.629,82 km persegi, maka wilayah kerja ini dibagi ke dalam 5 aset. Seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk wilayah kilang minyaknya sendiri dari sektor hilir. Ini lokasi kilang-kilangnya pun juga sudah sangat tepat karena setiap titik produksi yang dilakukan oleh sektor hulu, sektor hilir pun juga selalu ada di wilayah terkait. Nah, untuk performanya PT Pertamina sendiri ternyata pada tahun 2018 Pertamina berhasil memperoleh hak pengelolaan terhadap 13 wilayah kerja eksterminasi yang nantinya kontraknya akan berakhir pada tahun 2021. Untuk tahun 2018 sendiri sudah ada 8 wilayah kerja yang sudah efektif dilakukan pada tahun 2018. Jadi jika kita tarik kesimpulan dari kinerja operasional maupun dari wilayah kerjanya sendiri, PT Pertamina ini menunjukkan performa yang sangat amatlah baik. Maka bisa saya katakan bahwa dari segi aspek teknisnya, Pertamina dapat dikatakan telah menorehkan hasil yang membanggakan dengan performa yang sangat memuaskan.